Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu hadirin hadirat, para peserta jamaah Zumiyah Inspirasi Ramadan Adai 1442 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Syahidun selaku atau sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Hadir juga Ustaz Syarif Hidayatullah selaku ketua Asosiasi Dai Daiyah Indonesia, Ustaz Muhammad Zain, Ibu Revina Febrianti dan Ibu Popi. Alhamdulillah beliau dari Lyon sebagai jamaah aktif ini setiap hari insyaallah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah dan segenap keluarganya dan juga pengikutnya kita sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kembali pada sore hari ini jelang maghrib nanti kita berbuka, kita isi waktu kita sesuai dengan agenda yang sudah dicanangkan oleh Asosiasi Dai Indonesia, yaitu Inspirasi Ramadan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita hadir di layar Zoom. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita banyak melakukan kajian pengalaman, katakanlah seperti itu ya, studi pengalaman dakwah di beberapa kawasan ya, baik di negara di Eropa, di Amerika, di Asia, bahkan di Indonesia sendiri, pengalaman majelis taklim, pengalaman berdakwah di manajemen masjid dan banyak lagi, bahkan pengalaman berdakwah di media televisi sudah juga kita laksanakan pada bagian-bagian akhir dari Ramadan ini, beberapa hari ke depan ini. Dan hari ini alhamdulillah kita akan mendengarkan uraian atau mungkin juga pengalaman dari narasumber kita yang terhormat Ustaz Syahidun. Pada kesempatan sore hari ini beliau akan menyampaikan pengalaman berdakwah melalui tahsin Al-Qur'an ya Ustaz ya. Ya, jadi pengalaman berdakwah lewat tahsin Al-Qur'an ini luar biasa ini, karena memang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi ini orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang bisa jadi masuk surganya duluan ketimbang kita nih para dai yang hanya bisa menyampaikan itu ya pesan-pesan agama. Beliau ini adalah orang yang sangat memelihara dan menjaga originalitas dan otentisitas Al-Qur'an, bahkan kemudian menyebarkannya ya. Dan beliau termasuk ke dalam orang-orang yang dilibatkan untuk memelihara Al-Qur'an ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Inna lahu lahafizun ya. Kata para mufassir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya dengan kata inna, itu berarti melibatkan pihak lain dari luar zat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan intervensi pihak lain untuk membantu Allah, dalam tanda kutip membantu Allah untuk memelihara dan originalitas dan otentisitas Al-Qur'an, bahkan menyebarkannya untuk kemudian diketahui dan bisa dibaca oleh banyak orang di muka bumi ini. Bapak Ibu, saya kira untuk mempersingkat waktu hari ini segera saja sore ini juga kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ustaz Syahidun untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau dalam rangka berdakwah lewat tahsin Al-Qur'an.
Barangkali nanti ada hal-hal yang akan kita diskusikan, silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan respon dalam bentuk pertanyaan atau menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Sepenuhnya waktu saya persilakan kepada Ustadz Syahidun. Falyatafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, al-qaimi bihuquqillah, ma daqat illa wa farrajaha Allah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ketua Umum Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia yang kami hormati, guru kami Ustaz Dr. Syarif Hidayatullah, kemudian Wakil Ketua juga hadir Ustaz Muhammad Zain dan Ustaz Ahmad Yani yang tidak lupa juga kita sama-sama muliakan. Alhamdulillah juga saudara-saudara yang hadir, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada sore hari ini dipertemukan dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang positif. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berbalas pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia dan memegang teguh sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Zumiyah rahimakumullah. Saya lihat di flyer yang ini sama Ustadz Herman ya. Di situ judulnya pengalaman dakwah melalui seni baca Al-Quran. Kemudian tadi pagi saya minta beliau untuk menambahkan seni baca Al-Quran dan tahfiz. Kemudian ada lagi flyer untuk sore ini melalui tahsin Al-Quran. Saya rasa tiga-tiganya saya memang laksanakan. Baik seni baca Al-Quran, baik itu tahsin tilawah, maupun tahfiz Al-Quran. Untuk itu, mungkin pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan tiga-tiganya. Nggak apa-apa Ustadz Yani ya. Baik. Yang pertama adalah seni baca Al-Quran. Itu saya rasa saya tidak terlalu banyak memperoleh pengalaman dalam hal ini, walaupun memang kami jalani, namun tidak terlalu konsen dalam hal itu. Nah, dulu sekali kami pernah mengajarkan hal ini di pesantren ya. Alhamdulillah kami dipercaya di pesantren untuk mengajar seni baca Al-Quran, walaupun memang kemampuan masih di bawah standar. Tapi alhamdulillah dipercaya karena memang ada sedikit pengetahuan dan pengenalan tentang seni baca Al-Quran, sehingga kami diberi amanah untuk mengampu pelajaran ya, untuk mengajarkan seni baca Al-Quran. Di mana kita ketahui bahwa seni baca Al-Quran tentunya mengandalkan atau bermodalkan ya, modal utamanya adalah suara ya. Suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala
memberikan anugerah kepada sebagian hambanya, yaitu dengan melalui suara yang baik. Bahkan salah satu penafsiran daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang yazidu fil khalqi ma yasha dalam surah Fatir ayat 1 itu, yazidu fil khalqi ma yasha, Allah Subhanahu wa taala menambahkan dalam penciptaan itu apa yang ia kehendaki. Ya, az-ziyadah fil khalqi itu adalah as-sautul hasan. Penambahan atau bonus dalam penciptaan itu adalah suara yang baik. Bahkan jikalau kita telisik dari segi kiroat, walaupun ini kiroat syadzah, kiroat yang jarang ya, kiroat syadz, ternyata yazidu fil khalqi ma yasha, di dalam kiroat syadzah itu dibaca yazidu fil halqi ma yasha. Allah menambahkan di halq, di tenggorokan itu, ma yasha, apa yang ia kehendaki. Ini memperkuat penafsiran daripada as-sautul hasan yang yang merupakan penjelasan dari yazidu fil khalqi ma yasha. Oleh karena itu, seni baca Al-Qur'an tentu ini adalah terkait tentang bakat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada sebagian hambanya yang memiliki suara yang baik. Makanya juga kan di dalam hadis juga kita ketahui, kita diperintahkan untuk menghiasi Al-Qur'an dengan suara yang indah. Ya. Zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'an husna. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang bagus. Karena suara yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Qur'an, akan menambah kehebatan Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk kami, golongan kami, orang yang tidak melagukan, tidak melanggamkan Al-Qur'an. Tentunya dalam tanda kutip bahwa langgam itu harus sesuai dengan semangat daripada Al-Qur'an itu sendiri. Karena Al-Qur'an diturunkan di Arab, maka para ulama telah menentukan ada 7 lagu, telah menentukan kriteria-kriteria yang cocok untuk melakukan Al-Qur'an, yaitu ada 7 lagu sebagaimana kita ketahui ya. Jadi ada lagu Bayati, ada lagu Sabah, ada lagu Hijaz, ada lagu Ras, Sika, Jiharka, dan Nahawan. Nah, ini pelajaran yang kita pelajari, pengetahuan yang kita pelajari di seni baca Al-Qur'an. Oleh karena itu, suka dukanya di dalam belajar seni baca Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, bahwa ya namanya juga anak pesantren ya. Jadi ketika baca Quran, ketika belajar, nah, jadi awalnya kita dibimbing, ya, membeo istilahnya ya. Jadi ketika kita diajar, misalnya lagu Bayati, semangat. Nah, namun ketika sudah giliran untuk mempraktekkan, minggu depan kita praktek, tolong dipersiapkan, sudah mulai menciut yang hadir. Nah, nanti kalau sudah menambah lagu lagi, datang lagi. Minggu depan kalau udah giliran praktek, ya hilang gitu. Jadi hanya sebagian kecil yang hadir. Nah, itu yang bikin keselnya di situ. Jadi karena memang ya maklum juga sih. Jadi kita maklum karena memang seni baca Al-Qur'an itu memang bakat-bakatan secara jujur ya. Secara jujur memang seni baca Al-Qur'an itu ya bakatan ya. Bagi yang memiliki suara yang indah itu tentu mereka sangat senang mempelajarinya. Namun yang mohon maaf yang memiliki suara yang fals ya itu tentu ketika disuruh praktek ya akan merasa minder dan seterusnya. Nah, ini
seni baca Al-Quran yang kita alami di pesantren. Ini dulu pengalaman saya cuma sedikit tentang mengajarkan atau mendakwahkan seni baca Al-Quran. Hanya dulu ketika di pesantren saja. Kemudian ketika di Jakarta, mulai ke Jakarta, ya hanya sebatas dilantunkan ketika ada acara seremonial saja. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, Bapak Ibu sekalian, nah itu tentang seni baca Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang tahsin dan tilawah, tahsin tilawah. Nah, ini lebih cenderung kepada murotal ya. Kalau seni baca Al-Quran yang tadi, yang memiliki 7 lagu yang bertingkat-tingkat itu, bayati, ada bayati koror, ada bayati nawa, ada bayati husaini, ada bayati syuri, ya. Ada jawab, ada jawabul jawab, dan seterusnya. Nah, itu namanya mujawwad. Mujawwad. Ya. Kemudian kalau tahsin Al-Quran, tahsin tilawah Al-Quran, nah itu lebih kepada murattal, bacaan yang disebut dengan murattal. Kayak murattalnya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, Syekh Mishari Rashid Al-Abbasi, Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi, ya, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan murattal. Nah, ini yang sampai sekarang alhamdulillah kami jalani, ya, mendakwahkan Al-Quran melalui murattal, ya, tahsin. Dan ini cukup banyak peminatnya, baik dari golongan anak-anak, golongan remaja, dan dewasa. Dan alhamdulillah kita saksikan bersama di perkotaan, giroh untuk belajar Al-Quran itu cukup besar. Dan ini cukup menggembirakan untuk kita semua, kaum muslimin, bahwa semangat untuk belajar Al-Quran masih terus tinggi. Ya. Dari tahun ke tahun, saya lihat cukup antusias kaum muslimin yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Baik dari dasar sampai tingkatan tahsin tilawah. Jadi ini pernah sampai sekarang, ya bukan pernah lagi, sampai sekarang kami jalani baik secara di lembaga maupun secara privat, ya, pribadi. Ya, ini tentang tahsin tilawah. Jadi semua tingkatan alhamdulillah kami jalani baik kepada orang tua. Jadi ketika belajar mengajarkan Al-Quran pada anak-anak itu lebih lebih asik, lebih mudah. Ya, walaupun ada tantangannya juga ketika anaknya agak aktif, ya, kemudian ya biasa anak-anak ya, ketika anaknya aktif itu, aduh, luar biasa ya. Jadi dibilangin itu nggak mau, dibilangin ini nggak mau ya. Jadi susah. Itu tantangannya tentunya. Ini tantangan kita sebagai guru. Dan saya rasa bukan di bidang Al-Quran saja kita mengalami hal itu. Tentunya di pelajaran-pelajaran yang lain, kalau kita mengajarkan anak-anak, ya tatkala mereka ada perlawanan sedikit, nah tentunya kita membutuhkan kesabaran untuk menghadapi mereka. Kemudian di golongan remaja, nah ini justru ini lebih yang paling asik, ya. Paling asik anaknya setidaknya sudah memiliki dasar dalam membaca Al-Quran pada umumnya, ya. Pada umumnya mereka sudah memiliki dasar dan mereka cukup nurut, ya, ketika diajarkan gitu. Mereka dan daya tangkapnya lebih cepat. Mereka lebih cepat
menangkap apa yang diajarkan ya. Makanya umumnya anak-anak muda, remaja-remaja itu mereka sangat senang, apalagi kalau ada tokoh-tokoh yang diidolakan dalam bidang murotal itu. Seperti anak-anak muda sekarang misalnya yang mengidolakan si itu Ustadz Muzamil, mereka pakai lagu itu dan mereka alhamdulillah secara umum mereka bisalah untuk mempraktekkan apa yang diajarkan ya, berupa tahsin tilawah itu. Mereka lebih lentur, lebih mudah diatur ya, anak-anak muda, remaja. Kemudian kalau orang-orang dewasa ya, apalagi orang-orang yang sudah kolonial ya, yang sepuh, nah ini juga tantangannya sangat besar juga ya. Apalagi yang kita ajar itu pensiunan jenderal ya, pensiunan TNI itu agak ngeri ya, karena mereka mohon maaf egonya masih cukup tinggi ya. Justru mereka yang lebih ingin didengar ketimbang kita yang ngajar. Jadi ya tantangannya ya semuanya ada tantangan masing-masing, dan ya tentunya itu sebagai pengalaman dan pengajaran untuk kita semua juga terkait tentang belajar tentang tahsin dan tilawah. Ketika kita mengajar orang-orang tua, nah ini yang kesabaran yang paling ekstra ya kita dituntut, karena satu egonya tinggi, dua daya tangkapnya udah mulai sangat cukup lemah ya, daya tangkapnya lemah, jadi agak sulit karena memang sudah tersetel begitu ya, udah lama, jadi untuk mengubah setelannya ya cukup sulit. Nah, di samping kita hadapi sifat mereka yang cenderung lebih egois ya dalam belajar itu, ya ini kita dituntut untuk sabar lebih ekstra lagi ya. Nah, ini sedikit pengalaman tentang tahsin tilawah, dan alhamdulillah hingga saat ini kami masih menjalani mengajarkan tentang tahsin tilawah ya, yang seharusnya ini juga tema ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz ya, namun beliau masih kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera sehat kembali sehingga dapat terus menebarkan manfaat dan ilmu untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jemaah Zumiyah rahimakumullah. Itu yang murattal ya. Tadi mujawad, seni baca Al-Qur'an, kemudian murattal, kemudian sekarang tahfiz ya. Tahfiz, nah ini dia tahfiz yang cukup alhamdulillah lebih banyak saya memperoleh pengalaman di bidang ini, di bidang tahfiz ya, menghafalkan Al-Qur'an. Baik secara pribadi, kemudian lembagaan. Pertama-tama dulu kami mengajarkan Al-Qur'an di Gading Serpong sana, ada sebuah sekolah yang namanya Syafana Islamic School di Gading Serpong sana. Nah, jadi ada program yang dicanangkan, yang diadakan oleh direktur sekolah itu. Beliau adalah salah satu alumni Al-Azhar ya. Jadi ada program 30 juz ya, dalam 2 tahun. Beliau mengadopsi sebuah program yang diadakan oleh sebuah pesantren di Mesir ya. Tepatnya di daerah Giza kalau nggak salah. Yang beliau langsung mengundang pimpinan pesantren tersebut, pengasuhnya, yaitu Syekh Ibrahim Amin. Namanya Syekh Ibrahim Amin. Mungkin teman-teman yang tamatan Al-Azhar mungkin lebih tahu ya, di daerah Giza ya. Nama lembaganya atau nama pesantrennya adalah Wahdatul Furqan. Nah, jadi
konon di Wahatul Furqan itu sekolah seperti biasa. Nah, sekolah biasa, tetapi juga dapat menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Ya, konon seperti itu. Akhirnya Direktur Syafana Islamic School itu mengadopsi itu. Jadi terjalinlah MOU, ya, kerjasama dengan Wahatul Furqan, yang dimana langsung didatangkan pengasuhnya, yaitu Syekh Ibrahim Amin. Ternyata setelah kita jalani, ya, kemudian anak-anak dites untuk masuk, ya, jadi diuji dulu, baik dari bagaimana tekad mereka, kemudian bagaimana kemampuan mereka. Kemudian yang diuji, akhirnya berlangsunglah kegiatan tersebut. Jadi jam sebelum subuh anak-anak itu sudah harus ada di sekolah. Karena sekolah ini bukan boarding, ya, bukan pesantren. Jadi sekolah biasa. Namun anak-anak yang ikut dalam program tahfiz tersebut harus datang sebelum subuh. Nah, jadi sebelum subuh mereka sudah hadir. Nah, nanti setelah sholat subuh kita langsung mulai program tahfiz. Program tahfiz dilaksanakan sampai jam 7:30. Dari habis subuh sampai jam 7:30. Ya. Dan menurut saya waktu itu saya kurang cocok, ya, karena akhirnya ya ujungnya kita juga yang berinisiatif untuk memberikan metode. Karena saya merasa belum ada metode yang nyata dari Wahatul Furqan tersebut, ya. Walaupun didatangkan wakil daripada Syekh Ibrahim Amin, yaitu Syekh Said Amin, ya. Jadi akhirnya ya saya merasa nggak cocok di situ, karena janji terlalu muluk menurut saya. Nah, sekolah full day sekolah, kemudian dijanjikan dapat menghafal Al-Quran selama 2 tahun, 30 juz, mungkin lagi. Ya, padahal di pengalaman kita itu, kita saja yang di pesantren 3 tahun selesai hafal 30 juz udah sangat bersyukur. Nah, padahal itu full, ya, program tahfiz. 3 tahun saja sudah selesai, kita sangat bersyukur. Ini 2 tahun, ya. Jadi ya satu aja kita peroleh anak bisa menghafal 30 juz itu sangat luar biasa. Satu saja kita peroleh sangat luar biasa. Walaupun tidak mungkin, nah itu sudah luar biasa. Ya, jadi memang ada beberapa lembaga-lembaga yang menjanjikan metode-metode, tapi ya memang menurut yang kami alami ya memang ya sama saja, ujung-ujungnya seperti biasa saja. Kemudian akhirnya kami juga pernah belajar mengajarkan tahfiz di sebuah lembaga yang namanya Sanggar Quran Gemilang. Nah, di sana anak-anaknya kurang mampu, ya. Jadi honornya itu ya mohon maaf, ya, bahas keduniaannya. Ya honornya ya Honda, ya, honor dari Allah, ya, gratis, ya. Nah, tapi cuman ya kita sudah berniat, ya, mudah-mudahan ini adalah wasilah mengamalkan ilmu, kemudian ini jalan untuk mendidik menjadi orang yang ikhlas, gitu kan. Cuman ya tantangannya karena anak-anak yang ya mohon maaf ya anak-anak kampung, ya, gitu, ya. Jadi ya kemampuan mereka di bawah standar anak-anak orang-orang elit, gitu, ya. Ya memang ketika ngajar di Syafana Islamic School itu anak-anaknya memang agak cepat nangkapnya, tapi sangat susah diatur. Jadi sempat kita diajak main kuda-kudaan segala macam, itu yang bikin agak nggak betah, ya. Jadi sampai kita dijadikan kuda, jadi main-main, gitu kan. Jadi itu yang kurang betah. Nah, kalau anak di kampung memang mereka nurut, tetapi ya kemampuan mereka ya mohon maaf lebih lebih di bawah anak orang-orang yang itu, ya. Ya itulah.
Anak-anak kampung itu mereka agak lambat, tetapi enaknya mereka sangat menurut. Nah, dan dari segi honor yaitu tadi kita dapat honor dari Allah. Nah, kemudian selanjutnya juga kami pernah mengajarkan Al-Quran, tahfidz, di forum Halaqah Quran. Forum Halaqah Quran, FHQ, yang diasuh oleh Ustadz Imam Al-Faruq. Nah, ini Kiai Syarif ini pasti tahu ya, yang di dompet duafa itu, Ustadz Imam Al-Faruq. Nah, kami juga pernah mengajar tahfidz di situ, yang pesertanya semua golongan, ada golongan remaja, ada golongan orang tua. Ya, jadi semangatnya sih oke, ya. Anak-anak remaja itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Tapi kalau orang tua itu memang agak susah. Walaupun ya alhamdulillah kita syukuri mereka bersemangat, ya. Kemudian di ini juga saya sempat mengajar Al-Quran tahfidz di Darul Iman Islamic Boarding School di Mahogany Residence, ya, di Cibubur, ya. Jadi itu berbentuk lembaga, ya, non formal, tetapi mereka untuk ini setara SMA, ya, setara SMA tapi non formal. Jadi untuk mereka mendapatkan ijazah itu harus mengejar ini, ikut paket C. Ya, jadi mereka targetnya 3 tahun atau paling lama 4 tahun mereka selesai 30 juz. Nah, ini menurut saya ini cukup masuk akal, ya. Cukup masuk akal karena satu itu boarding di asrama, dua mereka lebih fokus untuk belajar itu Al-Qur'an. Dan ini memang rata-rata mereka selesai, ya, dalam 4 tahun itu, walaupun memang ada 1-2 yang enggak selesai, tapi itu 1-2 saja. Nah, jadi rata-rata mereka selesai semua. Karena itu dia, kalau ketika di asrama akan lebih efektif. Nah, ini setara SMA. Rata-rata mereka alhamdulillah sudah selesai 30 juznya. Nah, tetapi ya karena datangnya pandemi, kemudian akhirnya sampai sekarang kegiatan untuk program di pesantren itu di asrama tersebut artinya sampai sekarang nggak jalan, ya. Bahkan mungkin nggak jalan lagi, ya. Terkait dengan finansial dari pesantren itu habis, ya, karena nggak ada donatur lagi menurut informasi yang kami peroleh dari pihak pengurus, ya. Jadi hingga saat ini ya paling yang tempat saya mengajar tahfidz Al-Qur'an, ya, hanya sebatas privat saja, ya. Jadi ada anak-anak yang diajarkan tahfidz, ya, targetnya paling juz amma, juz 29, ya, juz 1 itu sudah luar biasa, ya. Paling kemudian ada anak-anak remaja yang kita bimbing juga untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Kita sistemnya adalah sistem talqin. Jadi kita bimbing dia bacaannya, kita praktekkan bacaan, mereka mengikuti. Kemudian nanti terus diulang-ulang sampai mereka hafal. Nah, itu sekelumit pengalaman pengalaman dalam mengajarkan Al-Qur'an, baik seni baca Al-Qur'annya, kemudian juga tahsin tilawah, ya, dan juga tahfidz Al-Qur'an. Ya, mungkin itu saja Kiai Ahmad Yani, sedikit pengalaman dari kami. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita terinspirasi untuk terus belajar Al-Qur'an.
diserahkan kembali ke Kiai Ahmad Yani. Baik, terima kasih Ustaz Sahidun. Ya, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tadi apa yang dipaparkan oleh narasumber kita pada sore hari ini, Ustaz Sahidun. Kalau boleh saya berikan catatan tadi, ada beberapa hal yang beliau sampaikan, ini sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman berdakwah lewat apa ini, tahsin ya, tilawah, mujawad, bahkan kemudian tahfidz juga yang beliau lakukan di beberapa tempat di sekolah-sekolah resmi ya, maupun di sekolah-sekolah yang sifatnya boarding, tadi sudah disampaikan juga. Dan intinya beliau punya pengalaman yang luar biasa, dibutuhkan kesabaran, keuletan ya, apalagi mengajarkan Al-Qur'an ya, pada usia-usia anak-anak gitu. Misalnya tadi sudah disampaikan ya, karena sesuai dengan dunianya anak-anak lebih banyak bermain ya, ada artinya ya keseriusannya menjadi kurang. Bahkan tadi cukup membuat kita ini ya, tersenyum-senyum ketika misalnya anak-anak ini apa namanya, bermain-main kuda-kudaan gitu kan dengan ustadz yang mengajarkannya. Tadi saya Sahidun bercerita demikian gitu ya. Karena memang luar biasa ini pengalaman mengajarkan pada anak-anak ini. Pada anak-anak remaja ternyata lebih mengasihkan, kata Ustaz Sahidun tadi ya, karena memang beliau sudah anak-anak ini sudah, anak-anak remaja sudah memiliki dasar yang cukup kuat dan cepat juga untuk menangkap ya, untuk menangkap apa yang diajarkan. Nah, lain lagi kalau pengalaman beliau di kalangan orang-orang tua ya. Kalangan orang-orang tua ini juga dibutuhkan kesabaran yang ekstra menurut Ustaz Sahidun tadi ya. Mengapa demikian? Karena orang-orang tua ini ya semangatnya sebenarnya tidak begitu tinggi, cuman egonya yang luar biasa gitu kan ya. Semangatnya sebenarnya tidak begitu tinggi ya, tetapi egonya yang luar biasa, sementara daya tangkapnya lemah. Nah, ini kan jadi apa namanya, jadi dibutuhkan kesabaran dan keuletan bagaimana mengajarkan pada mereka. Dan yang membuat kita tadi terenyuh juga ya, apa yang beliau sampaikan tadi, apa istilah apa Ustaz ya? Ini saya juga baru dengar nih. Honda ini istilahnya nih. Oh, Ustaz Zen nih biasanya suka bercengkrama dengan bahasa-bahasa ini. Ustaz Zen, ini ada istilah Honda ini. Jadi Honda itu honor dari Allah Ustaz ya. Betul, betul. Ya, honor dari Allah gitu kan, Honda. Jadi kita juga ada Ustadz Yamaha, itu Ustadz Alawi ya. Ustadz yang selalu di depan itu Alawi, ini Honda, ini honor dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah Zumia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan tadi paparan pengalaman ya, suka duka mengajarkan Al-Qur'an dari beberapa aspek tadi sudah disampaikan. Barangkali ada Bapak Ibu jamaah Zumia yang ingin menyampaikan tanggapan-tanggapan, respon, misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, dibutuhkan penjelasan, atau sekedar menegaskan apa yang dialami oleh narasumber kita pada sore hari ini, ya silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atau harapan-harapan seperti apa. Ibu Popi, jamaah ini kita nih, jamaah loyal kita dari seberang sana, dari Lyon, dan keponakan beliau ini Ibu Revina ya, Revina Febrianti. Barangkali ada yang ditanyakan Ibu Popi, silakan. Di sana banyak sekali barangkali jamaah yang membutuhkan ya, bagaimana belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Silakan Ibu Popi, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan juga kita juga ini selama bulan Ramadan kita setiap hari kita membaca Al-Quran, ada yang belajar Iqra, belajar Al-Quran selama bulan Ramadan. Jadi nanti mungkin seterusnya kita akan mengadakan pengajian setiap bulannya, nanti juga mengadakan untuk baca tauhid, mengerti bagaimana cara membaca Al-Quran. Saya juga masih belajar juga nih Pak Ustadz. Oh iya Bu Popi ya. Kadang-kadang saya juga minta sama Pak Ustadz Jen juga, saya sering tanya sama Pak Ustadz Jen.
Ustaz Zen ya. Iya. Ya. Jadi, mungkin Ada ada yang ditanyakan ponakan, Bu Opi? ada Ada yang belum ditanyakan? belum ada Belum. saya ini, mungkin Belum ada ada ya. ponakan saya atau ada teman saya di kita, mungkin juga dari Liong. Oh, Nagita. Iya, Ibu Ya. Nagita dari Liong. Silakan Bu Nagita, ada yang mau ditanyakan atau Bu Rafina? Cukup Bapak Ustadz. Cukup ya. Baik, Terima baik kasih. ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana ini di Lyon, di Perancis utamanya yang selalu hadir pada kesempatan inspirasi Ramadan ini juga semakin hari semakin terus bersemangat ya, Mbak, Ibu-ibu ya. Jadi memang sudah bukan baca Al-Qur'an ini bukan apa ya, bukan menjadi sesuatu yang dianjurkan ya, tetapi ya memang membaca Al-Qur'an adalah kewajiban, menjadi kewajiban kita untuk mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah meyakinkan diri untuk memeluk agama yang sangat mulia ini, yaitu agama Islam. Ustaz Zen, ada yang mau disampaikan? Atau Ustaz Baik, saya tanya ini, Ustaz Ustadz Zahidun luar Ya, biasa ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya luar biasa ini. Iya, Waktu acara pelantikan saya terkesima dengan suaranya Ustadz Zahidun. Saya mau tanya ini, suara bagus ini apakah ada keturunan atau latihan atau bagaimana nih Ustadz Zahidun? Tadi sampai ada pertanyaan dari Mbak Popi, itu Mbak Popi dari Perancis tuh, dari Lyon itu. Alhamdulillah beliau ngajak jamaah setia ini, setia di Adai gitu kira-kira. Nah ini saya mau tanya ini, Ustadz Zahidun itu apakah ada keturunan atau gimana? Ini suaranya bisa bagus, karena suara saya jelek ini Ustadz Zahidun. Nggak seperti Ustadz Zahidun ini. Ya, kira-kira ya. Dalam tartilnya ini luar biasa. Iya. Baik itu aja, baik, makasih. Iya, Ustadz Zahidun. Iya, barangkali sarjan gitu ya. Bisa dibentuk nggak kira-kira kalau suara kayak suara Ustadz Zen gitu? Bisa dibentuk nggak menjadi bagus gitu? Digurah, termasuk gurah ya, gurah gitu kira-kira ya. Digurah lah sama Ustadz Hendi kira-kira. Bisa nggak nih jadi khori gitu kan istilahnya ya. Ustadz Zahidun, silakan. Baik, terima kasih Kezen. Ya, jadi mungkin saya tidak akan menjawab dari pribadi saya. Jadi saya akan bercerita. Saya akan bercerita nih. Ada guru kami di PT IKI, ya. Di PT IKI ditanya, Ustadz, misalnya nih kita belajar. Jadi kan di PT IKI itu ada pelajaran mata kuliah Nagom ya. Jadi belajar Nagom, belajar tentang lagu-lagu Al-Qur'an itu. Nah, jadi adalah teman yang nyeletuk ya. Mohon maaf, jadi suara beliau tergolong ya, mohon maaf, falas gitu kan. Jadi nanyalah sama sang dosen. Jadi Ustadz, kalau suara yang falas misalnya seperti suara saya ini gitu kan, bisa nggak dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi gitu, sehingga kita dapat menghiasi Al-Qur'an dengan suara yang bagus gitu kan. Akhirnya ya sang dosen menjawab, ya insya Allah ya, jadi man jadda wajada gitu kan. Jadi ya dihibur dengan itu. Jadi kalau diusahakan terus-menerus ya insya Allah bisa gitu kan. Nah, tapi kemudian ada juga ketika belajar qiraat saba ya, qiraat 7 sama Kiai Muhsin Salim ya. Dr. Kiai Muhsin Salim yang orang Lombok ya, kabupaten dengan saya ya beliau. Jadi ketika beliau ditanya, pertanyaan sama ya, pertanyaannya sama tapi orangnya beda. Beliau ketika ngajar di asrama PT IKI itu, Pak Kiai bisa nggak saya yang suara falas gitu kan, atau siapapun yang memiliki suara yang falas, bisa nggak belajar kemudian dengan tekun, akhirnya suaranya terbentuk menjadi bagus gitu kan. Nah, apa kata beliau Kiai Muhsin Salim ya? Jadi beliau begini, jadi suara itu anugerah kata beliau. Suara itu anugerah. Jadi kalau kamu suaranya sudah falas ya sampai mati kamu belajar nggak akan bisa. Sampai mati kamu belajar tidak akan bagus suaramu katanya gitu. Akhirnya ya teman itu akhirnya mundur teratur dari belajar seni baca Quran itu. Ya saya ingin menyampaikan bahwa jawaban yang pertama adalah bentuk
eh, apa ya, bentuk hiburan ya, bentuk jawaban yang menghibur, supaya setidaknya mungkin dia tidak bisa baca, tidak bisa melantunkan Al-Quran dengan nagom yang indah ya, dengan nagom, tapi setidaknya dia tetap belajar Al-Quran sehingga dia memperoleh pahala di situ gitu kan, pahala belajar Al-Quran gitu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebagaimana yang tadi disampaikan di pengantar oleh Ustaz Ahmad Yani tadi. Jadi setidaknya walaupun dia tidak bisa ya, makanya dosen itu mengatakan ya yang penting belajar dengan tekun, insya Allah gitu kan bisa. Ya, itu bentuk hiburan atau semangat supaya setidaknya dia tetap belajar Al-Quran dan memperoleh pahala di situ. Nah, adapun Kiai Muhsin Salim ya, beliau menjawab dengan jujur, itu jujur dari hati yang paling dalam gitu ya. Jadi sampai mati kamu belajar ya tidak akan mungkin bisa gitu kan, karena suara itu anugerah. Nah itu beliau jujur begitu ya, mungkin karena memang ya tidak akan mungkin bisa gitu, sehingga ya mendingan dia fokus di bakat yang sudah ada pada dirinya, mungkin di bakat di bidang yang lain dia bakat, sehingga ya nggak perlu dia ikut belajar di situ, dia terus mengembangkan dirinya di bidang yang lain. Nah, mungkin itu Kiai Zain yang saya hormati, itu jawaban dari berbentuk cerita gitu ya. Iya, baik. Kalau pengalamannya Ustadz Zahidun bagaimana? Ini suara bisa terbentuk bagus bagaimana ini? Itu dari lahir Ustadz Zain. Oh, ya, alhamdulillah. Dari Ya lahir Allah. Ya, jadi intinya Mak, kalau suara udah goreng kayak saya Mas susah ya. Ya kan Nah, ini saya sampaikan mungkin saya sampaikan tadi bahwa di salah satu penafsiran az-ziyadah fil khalqi di surah Fatir, yazidu fil khalqi ma yasha, yaitu az-ziyadah fil khalqi adalah as-sautul hasan, suara yang baik. Itu bonus plus dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, berkah bagi yang suaranya bagus gitu nih, seperti Ustadz Zahidun. Nah, Ustadz Zahidun, saya mau nanya ini, boleh nih Sadyani? Silakan silakan. Masih ada waktu. Ya, ini kan bicara tentang masalah orang yang tidak bisa baca Quran dengan metode Iqra, metode Qiraati, metode Baghdadi, dan metode zaman Fir'aun lah gitu kira-kira ya. Kalau metode zaman Fir'aun itu kan pakai dikenalkan huruf hijaiyah gitu, Pak Ustadz Zahidun ya. Tapi metode Qiraati, Baghdadi, dan metode Iqra itu saya lihat anak-anak sekarang itu huruf hijaiyah itu nggak bisa menyebutkan itu. Yang dia bisa adalah langsung berharkat fathah. Misalkan alif nggak bisa dia, adanya a langsung kan. Ba, ta, sa, ja, apa langsung ja, bukan jim gitu kira-kira. Nah ini kira-kira menurut pengalaman Ustadz Zahidun, kira-kira apa sisi kelemahan dan kelebihan masing-masing metode nih? Metode Barki, metode An-Nur, metode-metode yang sepengetahuan dari Ustadz Zahidun nih. Tentunya masing-masing ada kelebihan dan kelemahan ya, agar mereka bisa pintar baca Quran. Begitu kira-kira Ustadz Zahidun. Terima kasih. Iya, betul sekali ya Zen. Jadi ya kita syukuri itu bahwa dalam dalam mensupport ya memberi kemudahan ya untuk masyarakat dalam mempelajari Al-Quran, itu muncullah bahkan sangat menjamur ya metode-metode dari berbagai tokoh ya, dari berbagai ahli ya. Ada metode Maisurah, ada metode Tilawati, ada metode Ummi ya. Kalau metode Tilawati itu lebih ke lagu ya, lagu ros gitu kan, lebih ke lagu dia. Walaupun sebenarnya ya sama saja dengan metode Iqra, cuman bedanya dia langsung dilakukan. Kalau metode Iqra tidak menekankan pada lagu ya, tidak menekankan pada lagu. Yang penting nanti bisa baca, itu yang target utama ya. Cuman metode Tilawati, metode Ummi juga lebih menekankan pada lagu, tapi lagunya lagu jiharkah ya. Kalau metode di tahsili kalau nggak salah ya, di Al-Bahjah situ yang Buya Yahya ya, metode tahsili kalau nggak salah itu juga sama, lebih menekankan pada lagu, tapi lagunya lagu Nahawan ya. Akhirnya memang
Ya pada intinya ya semuanya bermuara bagaimana masyarakat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tetapi ya memang kelemahannya masing-masing memiliki kelemahan. Ya, salah satunya yang disebutkan sama Kiai Zen tadi bahwa anak-anak sekarang banyak yang nggak kenal itu huruf hijaiyah. Alif mereka bilang A gitu kan. Jim mereka bilang ja gitu. Padahal itu bukan huruf hijaiyah, mereka itu huruf hijaiyah yang sudah dikasih baris gitu. Ya, alhamdulillah kita apa namanya? Ada salah satu film itu Upin Ipin itu ya, cukup memberikan solusi dari kelemahan apa namanya? Kelemahan metode-metode tadi yang tidak menyebutkan atau tidak mengajarkan huruf hijaiyah. Bahkan mereka langsung mengajarkan huruf hijaiyah yang berbaris gitu kan. Nah, kalau Upin Ipin itu kan alif ba ta sa jim ha kha gitu kan udah di apa namanya? Dikenalkan dengan huruf hijaiyah. Dan alhamdulillah anak-anak sering menyanyikan itu. Nah, itu salah satu kelemahan memang dari beberapa metode yang ada. Kemudian juga ini perlu juga kita kritisi di apa namanya? Al-Qur'an yang dikasih warna ya, Al-Quran tajwid gitu kan. Jadi itu juga memiliki kelemahan yang cukup perlu kita kritisi. Al-Quran bertajwid yang dikasih warna misalnya, bahkan di pengantarnya itu mengatakan jadi tidak perlu capek-capek belajar tajwid. Nah ini yang perlu kita kritisi ya. Jadi taunya nanti orang-orang yang belajar Al-Quran ketika misalnya idgham, misalnya idgham bigunnah, warnanya biru. Ya. Nah, ketika ditanya idgham bigunnah itu apa? Ya idgham bigunnah itu warna biru. Nah itu kan sudah nggak benar. Jadi apa namanya mengajarkan tajwid, tetapi definisinya sudah jauh melenceng. Mungkin secara praktik benar, tapi ketika ditanya idgham bigunnah itu apa? Ya idgham bigunnah itu warna biru. Nah itu sudah tidak benar. Ya, jadi masing-masing memang memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan ketika ada kritik terhadap metode kita itu, nah ini kita harus berlapang dada dan bersyukur terhadap kritik yang membangun sehingga akhirnya nanti apa namanya metode itu kita ada perbaikan dan ada apa namanya koreksi sehingga metode itu akan lebih sempurnanya nantinya. Ya mungkin itu aja, Ustaz Zain. Ya baik, terima kasih Ustaz Sahidun. Syukran Ustaz Sahidun, barakallahu fiik. Ya jadi sungguh pun demikian Ustaz Zain, jangan putus asa lah ini. Masih punya kesempatan jadi qori internasional. Iya betul. Insya Allah gitu kan. Kalau dengar tadi pengalaman yang Ustaz Sahidun sampaikan di pesantren gitu kan ya. Jadi kalau sudah mulai praktek itu mulai mundur teratur itu santrinya perlahan-lahan. Nah itu termasuk saya dulu tuh, Ustaz Sahidun. Nah itu dia. Jadi udah ngukur diri nih, nggak bisa ngangkat suara nih sesuai yang diajarkan oleh apa namanya oleh Ustaz gitu kan. Ya udahlah, kayaknya nih bisa berkali-kali nggak bisa ngangkat suara nih ya sudahlah mundur teratur akhirnya saat gitu kan. Ya, betul sekali pengalaman ini yang disampaikan Ustaz Sahidun tadi. Saya kira itu ya baik. Yang kedua tadi pertanyaan Ustaz Zain itu memang ya masyarakat sekarang ini kan masyarakat serba instan ya Ustaz Sahidun ya. Betul Ustaz. Ingin cepat sekali pokoknya nggak seperti kita dulu Ustaz Zain kan. Ustaz Sahidun, Ustaz Syarif, Ustaz Aditya gitu kan. Kita dulu kan belajar Quran kan sama Ustaz ditongkrongi gitu sambil pegang sapu lidi. Kalau enggak pegang apa gitu kan. Jadi beda sekali era kolonial dengan era milenial gitu kan. Nah, kita dulu eranya era kolonial, tapi bukan main. Kita bisa hafal betul huruf hijaiyah, makhrajnya juga demikian. Ya itulah kelebihan dan kekurangannya. Baik, saya kira itu dan waktu kita sudah menunjukkan jam 5:10 di kediaman saya ini. 5:05 ya di kediaman saya. Barangkali kita masih tampung satu pertanyaan. Ustaz Aditya, ada yang mau ditanyakan Ustaz Aditya? Ini suaranya melengking juga Ustaz Aditya nih, bisa juga nih kalau apa namanya
terus ditumbuh suburkan ini suaranya. Gimana Ustaz Aditya? Ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya jangan-jangan sedang menyiapkan ini dapur. Betul. Ya, Ustaz Syarif, ada yang mau ditanyakan Ustaz Syarif? Ada yang mau dikomentari? Cukup saya Ustaz. Cukup Ustaz Sudah ya. sangat Baik, luar biasa baik. tadi yang disampaikan Ustaz Saidun. Baik. Syukran Baik, jazakumullah. saya kira jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertanyaan tadi atau beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Ustaz Syahidun tadi sudah mewakili apa yang menjadi kegundahan kita ya, dalam soal tahfiz ta'lim ya, kemudian tahsin Al-Qur'an, dan juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz Zain, dan barangkali itu juga sudah mewakili pertanyaan kita. Dan karenanya saya kira kita cukupkan kaji dan ngaji sore kita pada inspirasi Ramadan pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita Ustaz Syahidun yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini berbagi pengalaman, dan juga jamaah yang sempat hadir pada sore hari ini ada Ustaz Syarif Hidayatullah, Ustaz Aditya Warman, Ustaz Zain, Ibu Popi yang jauh dari sana, kemudian Ibu Revina dan Ibu Nagita Okta, dan Ibu Ustazah Nurlaili ya, Musfira Nurlaili ini yang sedang dalam perjalanan juga ke wilayah Cibinong. Alhamdulillah juga bisa online sekalipun dalam perjalanan. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya pada sore hari ini, dan juga tentu ke Ustaz Syahidun. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz memberikan kesabaran, ketabahan, dan keuletan untuk terus membimbing generasi muda mempelajari dan mengenal Al-Quran lebih dalam lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement Ustaz Syahidun, silakan. Ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup? Baik, ala kulli hal bagaimanapun kita berdakwah ya, karena setiap masing-masing kita memiliki bidang masing-masing. Jadi marilah kita jalani, kita fokus terhadap bidang kita, sehingga dengan konsentrasi, dengan fokus, dengan ikhlas pada bidang kita masing-masing, insya Allah mudah-mudahan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dapat mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita berupa keahlian tentunya di bidang kita masing-masing. Demikian Ustaz Yani. Baik, Ustaz Syahidun, terima kasih. Closing statementnya juga tadi luar biasa ini. Kita tetap saja berada di jalur kita sesuai dengan barangkali minat dan bakat kita. Jadi kita tekuni terus, insya Allah semua akan memberikan manfaat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali insya Allah besok inspirasi Ramadan masih beberapa hari akan tampil, dan tentu saja loyalitas kita untuk hadir di acara ini sangat dibutuhkan sampai akhir Ramadan, dan insya Allah juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, atas nama moderator saya ingin juga sampaikan, karena acara-acara Ad-Da'i ini memang di-record ya, dan nanti disiarkan di Ad-Da'i TV dan channel Ad-Da'i ya. Barangkali kalau kita punya kesempatan, punya luang waktu, sekali waktu kita buka, kemudian jangan lupa kita like, kemudian share dan subscribe ya, dalam rangka juga memperkenalkan, mengenalkan ya Ad-Da'i ke seluruh masyarakat khalayak ramai, lebih mengenal Ad-Da'i sebagai institusi yang mewadahi para dai dan daiyah Indonesia dengan beragam aktivitasnya tentu saja. Atas nama moderator pada sore hari ini, kami atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi kita terus tumbuh suburkan pengalaman-pengalaman kita, bahkan keuletan dan kesabaran kita, sekalipun kita tidak seperti Ustaz Syahidun, kita mengajarkan juga pada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita, dan tentu juga punya nilai yang tidak kurang nilainya dibanding dengan mereka-mereka yang berprofesi sebagai pengajar Al-Quran pada masyarakat banyak.
Baik, saya kira kita cukupkan sore hari ini inspirasi Ramadan kita, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz Sahidun yang sudah berbagi pengalaman pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita semua para asatidz senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan puasa kita dan amalia Ramadan kita yang tinggal beberapa hari ke depan ini. Saya kira kita cukupkan inspirasi Ramadan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.